Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man, dan barang siapa yabtaghi, mencari ghairal islami dinan, selain Islam, dinan agama, falai, maka sekali-kali yuqbala minhu, tidak akan diterima daripadanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Sudah jelas bahwasanya tidak ada agama yang hak untuk diikuti kecuali agama yang mengatakan beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang akhirnya kemudian mereka menyimpang menjadikan agama selain agama yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita adalah agama Islam ini, maka pilihan agamanya dan juga semua kebaikan yang mereka anggap sebagai satu amalan soleh dalam agama mereka itu sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin di antara yang memilih agama Nasrani dan mereka membaktikan diri di agama itu dengan sebaik-baiknya, nganti jadi pendeta, nganti jadi pastor, nanti jadi Paus Paulus sekalian, tidak akan diterima. Apa yang mereka ikuti tidak akan diterima pilihan agama itu. Atau mungkin juga dia memilih Yahudi dan ia menceburkan dirinya dalam agama itu, dia mengerjakan apa yang diperintahkan, apa yang mereka yakini, dan meninggalkan apa yang dilarang bagi mereka. Semua juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu kata, bahwa sekarang yang benar hanyalah kita memeluk agama Islam. Kita mengimani apa yang Islam ajarkan, kita mengingkari apa yang Islam perintah untuk mengingkarinya, dan kita menjalani semua apa yang diajarkan dalam agama Islam. Jika tidak, maka yang jelas dia termasuk orang-orang yang merugi. Gelem ra gelem, nek pengen selamat kudu beragama Islam. Gelem ra gelem, nek pengen kita mulia harus meninggalkan agama selain Islam dan hanya menjadikan Islam sebagai ajaran agama yang mereka ikuti. Insya Allah dia di akhirat tidak termasuk orang-orang yang merugi. Namun jika kemudian kita tetap ada dalam agama yang salah, sesoleh apapun dia, tetap dia termasuk orang-orang yang rugi. Pendetone mlebu neraka, pasture mlebu neraka, uskupe mlebu neraka, apa meneh umate semua akan dibakar di neraka. Baik sapa ngetutke menjadikan agama selain agama Islam sebagai agama yang mereka ikuti, maka tidak akan selamat dari siksa api neraka. Nah, nek ngono Bapak Ibu yang berbahagia, yakinlah dan percayalah dengan sepenuh hati bahwa Islam adalah agama yang sah, hak untuk diikuti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak untuk diikuti di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Nah, beragama Islam itu bukan sekedar kita menyebut sebagai seorang muslim, tidak. Neng beragama Islam itu kita punika beriman dengan apa yang diperintahkan mengimaninya, mengkufuri dengan semua apa yang diperintahkan untuk dikufuri, togut-togut, sembahan-sembahan apapun yang disembah selain Allah, dan juga meninggalkan syariat yang sudah bukan lagi syariat kita, dan juga kita beramal sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari agama kita. Nah, ada niku muslim contohnya, neng apa sing diamal kawe dhewe niku bukan merupakan ajaran agama kita. Contoh, kita muslim jadi umat Nabi Muhammad, neng nindake tradisinipun orang Yahudi.
maka termasuk dia sesat. Dia muslim neng nindake tradisine orang-orang Nasrani. Apa yo ngono kuwi? Contone eneng bae wong muslim gitu kan. Nah arep rabi sih tukar cincin. Cek melu Valentine's Day. Cek melu ulang apa tahun. Kemudian pipi kiwa untuk umum. Pipi tengen untuk khusus. Ya toh. Nek enek sing beda agama berhari raya ikut Natal melu Natal. Ini gimana? Ya tetap saja yang dimaksud kita berislam itu tak semata-mata kita hanya menjadikan Islam sebagai agama secara tertulis, tapi faktanya kita harus mengamalkan sebagaimana perintahnya. Kados sing Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in ajarkan kepada kita. Riwayat yang sampai pada kita itu seperti apa yang sahih? Itu kita amalkan. Nah, makanya umat Islam itu diwanti-wanti. Nah, Islam itu tidak boleh kita kemudian membuat ajaran yang bukan ajaran daripada agama Islam. Nabi mengatakan, man amila amalan, barang siapa mengerjakan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang bukan merupakan bagian daripada perintah agama kami, fahuwa raddun, maka ditolak. Ya mau contohnya, kita ini adakan pernikahan, lalu kemudian dalam pernikahan itu kita pakai adat-adat istiadat, saurunge dirabeke dibeng-bengi sendang. Nah, anak orang ngono si eneng itu. Saya itu pernah ngundang mantan yang kali Jambi itu, bar temu itu mantannya dibeng-bengi soko. Kemudian dikirim nganggo pasangan sapi. Makna rodun itu enggak semata-mata ditolak, tidak, tapi dosa gitu loh. Seorang muslim itu ketika dia berislam maka harus meninggalkan keyakinan-keyakinan yang ditentang oleh Islam. Nek rabi menikah ya sudah, menikah jam qabul selesai, perintahnya apa? Walimah. Berwalimah kita kemudian melaksanakan apa yang dituntut dalam agama kita. Tidak kok berarti manten kemudian diarak neng sendang belik dibengin ping 7. Bareng ngono saya dipasangi pasangan sapi. Bareng ngono saya iya. Bareng ngono saya kon dulang-dulangan. Tibalang nganggo suruh, cari kesusu weruh. Apa ya. Nah, ini satu contoh. Selak pengen ngerti isine opo. Ini selak pengen buka isine opo. Nek jadah cetha. Makanya tradisi-tradisi yang sudah bukan merupakan bagian agama kita tinggalkan. Kalau jenengan kemudian masih membawa-bawa itu bisa jadi rodun. Rodunnya mana? Rodunnya agama kita jadi nggak sempurna gitu. Ngeten lho. Awake dhewe iki panen pelem, saya jaga logika aja. Panen pelem. Ada supermarket yang ingin membeli pelem kita. Syaratnya, spesifikasinya itu yang siji, peleme gak ono burike. Udang burik. Cacat lah. Gak ono cacate. Bobote satu bijinya itu paling rendah 4 on. Paling tinggi 7 on. Antara itu satu gula itu. Nah, kemudian kok kita setore pelem mau ki anak sing burik gitu kan. Ana sing kurang bobot ditolak apa ora? Ditolak. Sama kita beragama, namun tradisi kita bukan tradisi agama Islam.
Itu nyebabnya rusak. Gara-gara rusak akhirnya ora ditampa. Nah, makanya Nabi itu wanti-wanti sing dijenenge bid'ah itu. Bid'ah itu dolalah, kesesatan. Yang disepakati sesatnya, udah tinggalin aja. Yang jelas kula jenengan niku mung nindakake napa sing diperintahke Allah dan Rasul dalam Quran dan Sunnah itu wis cukup. Mulai kadang-kadang urung kok bernindakake malah golek sing liya. Kalau kita pengen diterima adalah aslama kaya sing Nabi ajarke. Salat wajib 5 waktu, jame tepat waktu. Beleh korban sakwise salat. Ora salate kari mbelehe dhisik. Salate ahad mbelehe setu. Perintahe fasholli li rabbika wanhar. Abu Burdah itu beleh wedhus bar subuh pakai sholat Id. Ketika pulang sholat Id, Nabi sudah melihat Abu Burdah wis mangan wedhus. Loh, kowe belehmu kapan? Tahu kanjeng Nabi. Wah, pulang ya Abu Burdah, beleh bar sholat ora sadurunge sholat. Itu satu contoh yang mesti kita kerjakan persis seperti apa yang dilaksanakan. Nek beleh bar salat itu sah korbannya. Nek beleh sadurunge salat sedekah saja, dipangan entuk-entuk. Nek enggak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Entuk ganjaran sedekah, nek entuk ganjaran korban. Nilainya beda. Nek berkorban berarti kita ini termasuk orang-orang yang mengerjakan syariat Nabi Ibrahim dan mencontoh baginda Nabi. Nek mbeleh saurunge salat mung padha ora mbeleh wedhus biasa terus disedekah niki wa tengene. Enggak punya nilai pengorbanan, enggak punya nilai udhiyah. Ini. Wong korban kudu ikhlas. Aja korban mung dandak ketok. Mboten dandake. Korban kakean request. Entah wong korban aja kakean request. Pesan sikile, pesan dengkule, pesan iki kuapit, pesan kabeh. Nah, ini mengurangi keikhlasan itu. Dina korban itu nggih pun bagiane napa sing nek dikorbanke lewat panitia maringi napa pun. Engko nek pengen tuku dewi. Makanya Ibnu Abbas itu beli daging sebelum korban. Untuk apa? Menghindari tomak. Sahabat-sahabat Nabi itu punya kebiasaan nek setu beleh sapi itu Jumat wis mangan daging. Malamnya ora pas posone. Malam wis mangan daging. Supaya sesuk pas beleh itu orang ngarep-ngarep sing ora korban, orang ngarep-ngarep diwenehi daging. Nek dikai alhamdulillah, nek ora dikai ya wis. Nah ya toh. Ya makanya kan tomak itu tidak bagus. Mengharap pemberian orang itu tidak bagus. Nah sahabat-sahabat Nabi itu sudah makan daging dulu sebelum hari raya. Ben apa? Nek hari raya itu sudah parek, kenyang, ora pengen karo daging. Sing korban ya ngono. Sing korban ben ora rakus. Rakus apa rakus itu? Kemaruk karo daging. Mangono daging sik. Wong iki nek wis parek wis ora patek milih daging. Sehingga terhindarkan dari ketidakikhlasan tadi itu. Slos pun kok rasanya daging iki kaya ngono kuwi. Kadang awake dhewe iki nek korban itu justru malah dipilih sing apik-apik digawa mulih sing elek didumke. Halo. Ya toh. Dadi korban dagingnya sing apik dipilih, dikane sing korban, kemudian sing elek didum. Itu yang salah. Kudune ya madhewe iki ya korban mau kuwi ya wis entuke apa ya alhamdulillah. Makanya
Wala tayammamul khabisa minhu. Jangan kau pilih-pilih yang jelek daripadanya kau sedekahkan, seambil yang baik kamu ambil. Justru kamu ambil seperlunya sajalah. Dalam artian yo daging sing apik yo no, biasa yo no, dan diinfakkan di sedekah, karena dihadiahkan. Itu baru ibadah yang paling sempurna. Orang kaken di request pesen niki kabeh dipesen kabeh. Wong pitu pesen sikil kabeh padahal sikile mung papat. Buntute dipesen kabeh, kaya petok-petok sing nggo dhewe entuk rambute tok. Ini yang menghilangkan kesempurnaan korban kita. Nek ora trima blend dhewe wae, blend dhewe. Betetono dhewe. Kemudian dumno dhewe, ngejek ya masakan dhewe. Ini kadang-kadang kurang diperhatikan kita dalam syarat menyembelih, sehingga nilai korban itu tidak sempurna. Bahkan orang dadi sah gara-gara apa? Gara-gara ngeculke pedus yang digandoli buntute. Ibaratnya apa? Korban mau ya korban yang sik diman-eman ngetokke. Jadi gandol iki dijaluk. Ini yang kalau nggak hati-hati termasuk bisa mengurangi kesempurnaan ibadah korban kita. Ini Nabi ketika berkorban mengambil seperlunya, makan aja seperlunya. Nah, ada perlu ora berarti ngene mahamine. Perlu kok tak kayak juga akeh ngono. Seperlunya itu secukup mengenyangkan saja. Kalau gak kenyang sedina ya supaya dipangan 3 dina. Yang korbane wedhus 3 dina kan berarti cukup oke. Wedhus mau 5 kilo. 3 dina cukup 3 kilo, berarti kan 1 kilo. Sing tak nurut piro itu. Nah, makanya kalau korban itu sapi siji itu sih maklum, kita nyimpen sampai 3 dina zaman Nabi. Orang yang memerlukan banyak, makanya korban itu nek sing butuh ge sik akeh, luwih akeh disedekahke. Tapi nek wong korban wis gak ono sing butuh berarti. Kayak nang Mekah itu. Wong boleh sapi itu sakmono kene sing nampa mung sithik. Sing nampa mung sithik. Sampai nek wong pikul pupu entai wong siji nyemkil kiwa tengen. Pikul. Kono itu wong korban itu ora kaya nang kene. Wong saomah boleh wedhus siji. Saya pernah lihat itu orang tua itu nuntun kambing itu sak truk. Tak pikir itu kambing dam, ngene kelompok ngendi jebule itu. Ora. Tuku sak truk dibeleh, didom aku kayak kresek. Ya Muhammad, khud, ambil sesukamu. Ada yang beli siji wis buang banget itu. Stop. Jadi wong itu korban itu 1 ekor kambing itu wong dhewe. Betul. Awake dhewe kan boleh wedhus siji sak omah. Kayak peng-pengan itu. Korban lain. Makanya orang sana tadi seperti itu. Korban itu loss. Cong gitu. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan ganti pahala yang lebih banyak. Gampang ini lho. Nek jenengan kula niku dagang, iki nek pembeli setiap kita kulak mesti payu. Berapapun kita kulak mesti payu. Dan kita itu ada duit untuk kulak, sing dikulaki ya ono. Kira-kira jenengan kulak sak kuwate sak pokeh-okehe apa mung sak geleme. Saya apa pesan kas. Iki jenengan bakul. Piro-piro jenengan kulak itu ana sing nuku. Tek terus. Sing dikulak iki ya stoke ya ono, modal ya ono. Tur sing tuku mung dicetosno kabeh. Kira-kira jenengan kulak sak akeh-akehe apa kulak sak geleme? Hah? Sak akeh.
Korbane yang ngono, korban itu ibaratnya sampean kulak, sing wedhus ya sing enek wong dodol itu. Sing nampa ya sing akeh. Lah ganjarane Allah tuh sing nuku. Jadi sampean tuku wedhus, sampean beleh itu sing tuku Gusti Allah. Sepiro-piro kau beleh itu akan Allah berikan pahala. Ya. Jadi berapapun kau sembelih Allah akan benar pahala terus, berapapun. Dan bayarannya larang. Ini apa? Nek bakul sate, sing payu dagingnya itu apa sak sunduk-sunduke? Sing dipangan sunduke tok apa dagingnya tok? Tuh, nek wong jenenge korban itu ora mung dagingnya sing dikai ganjaran, wulune dikai ganjaran, sikile itu enek kukune dikai ganjaran, sungune dadi ganjaran, kabeh dadi ganjaran. Gak ono sing ra payu. Nek cuma perkara itu gelem yakin apa? Percaya apa? Nek percaya maka wong Arab mau korban itu sak truk. Orang ngono maksudnya ora ngono ya. Panganan sak wulune esuk kalau rumah sakit malah itu. Maksudnya itu kau memberikan persembahan, gitu kan? Untuk ketaatan tadi itu akan diberi ganjaran sebanyak bulu yang menempel, sang tanduk, tulang yang ada, semua jadi pahala. Enggak cuma dagingnya saja. Wah dodol sate, jadi pangan mung dagingnya tok, mesti sentuke dibuang. Tapi nek korban itu kabeh ditompo. Mangan mangan balungnya apa dagingnya? Teng lain dipangan dagingnya apa balungnya? Lah iya. Nek dudu kan tak ombe, maksudnya ki samane mangan teng lain itu dipangan dagingnya apa balungnya? Dagingnya itu. Dagingnya balungnya kan di? Gua balungnya loh. Tapi nek korban tuh semuanya dinilai, laku semua. Ibarat dipangan kabeh tanpa sisa. Dan bayar sing tuku mau ramung sak gedene wedhus. Neng sampai berlipat ganda. Inilah makanya berkorbanlah karena pahalanya besar dan dosa yang diampuni pun juga besar. Demikian wis padang, kita sambung besok lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.